Dan selamat malam anak-anak ibu yang baik, soleh-soleha, kelas 12 AK. Apa kabar kalian? Insya Allah selalu sehat afiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan, jangan lupa sholat, dan jangan lupa berdoa sebelum melakukan aktivitas. Baiklah, ibu akan menyampaikan mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan kelas 12 AK dengan materi pembelajaran komputerisasi data akuntansi desa. Untuk kompetensi dasarnya yang pertama adalah menerapkan komputerisasi data akuntansi desa atau kelurahan. Yang kedua adalah membuat file data akuntansi desa atau kelurahan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat menerapkan komputerisasi data akuntansi desa atau kelurahan. Yang kedua adalah peserta didik dapat membuat file data akuntansi desa atau kelurahan. Kemudian ada peta konsepnya. Yang pertama adalah komputerisasi data akuntansi desa. Yang akan dipelajari adalah sistem akuntansi desa. Kemudian yang kedua adalah penerapan file data akuntansi desa. Kemudian yang pertama yang akan kita pelajari adalah sistem akuntansi desa. Di sini ada sistematika akuntansi desa. Yang pertama adalah pelaksanaan keuangan desa. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan merupakan pelaksanaan keuangan desa. Artinya, kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa, yakni semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Dengan demikian, hal tersebut harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, ada yang dinamakan dengan tujuan pengaturan pelaksanaan keuangan desa. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisien pengelolaan keuangan desa. Yang kedua adalah meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa yang didasarkan pada perencanaan anggaran dalam APBD desa. Kemudian ada yang dinamakan dengan membangun konsistensi antar tahapan dalam satu mekanisme dan siklus pengelolaan keuangan desa. Kemudian selanjutnya adalah memberikan dasar dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada prinsip pelaksanaan keuangan desa. Di sini berdasarkan beberapa prinsip. Yang pertama adalah apabila tidak ada perdas APBD desa, maka tidak diperbolehkan melakukan transaksi belanja. Kemudian, setiap transaksi penerimaan dan belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Kemudian selanjutnya adalah semua bukti transaksi harus mendapat pengesahan kepala desa dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dan penggunaan bukti yang dimaksud. Kemudian di sini ada yang dinamakan dengan alur pelaksanaan keuangan desa. Berikut bagian alur tahapan pelaksanaan keuangan desa yang digambarkan dengan bagan siklus pelaksanaan keuangan desa. Yang pertama adalah pelaksanaan APBD desa. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada perencanaan APBD desa. Kemudian ini pelaksanaan keuangan desa yang meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama adalah tahap pertama, pelaksanaan APBD desa. Merupakan kegiatan tersebut meliputi sosialisasi perdas APBD desa, penyusunan DPA atau RAB, kemudian ada pelaksanaan penerimaan dan pelaksanaan belanja. Kemudian yang kedua adalah tahap yang merupakan tahap pelaksana kegiatan yang meliputi beberapa hal, yakni mekanisme pelaksanaan pembangunan dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian ada pelaksanaan pengadaan barang, jasa,
permintaan pendanaan dan pencairan. Kemudian tahap yang ketiga adalah perubahan APBD desa yang meliputi kegiatan penyusunan rancangan perubahan APBD desa, penetapan perubahan APBD desa, dan sosialisasi peraturan tentang perubahan APBD desa, mekanisme pengajuan dan pencairan pendanaan. Kemudian di sini ada mekanisme pengajuan dan pencairan pendanaan. Kemudian di sini ada penyaluran dana desa. Kemudian elemen basis akuntansi dan pelaksanaan akuntansi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 113/2014 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa. Elemen dasar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah desa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah basis akuntansi yang digunakan yaitu menggunakan basis kas. Maksudnya di sini adalah dalam akuntansi basis kas ini transaksi entitas desa diakui dan dicatat ketika kas diterima atau dibayarkan. Kemudian yang kedua adalah sistem pembukuan yang digunakan desa dengan menggunakan sistem single entry atau pencatatan tunggal. Kemudian yang ketiga adalah laporan keuangan yang digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada desa, kepada bupati atau wali kota adalah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa. Kemudian di sini pelaksanaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa. Adapun untuk pelaksanaan teknik pengelolaan keuangan desa atau yang disebut dengan PTPKD, yaitu unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pelaksana akuntansi keuangan desa yaitu bagian akuntansi desa yang telah direkrut oleh pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi. Kemudian yang kedua adalah alokasi dana desa. Di sini tujuan alokasi dana desa yaitu yang pertama, meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan atau pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. Yang ketiga adalah meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan bekerja berusaha bagi masyarakat. Kemudian yang keempat adalah mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Kemudian ada penetapan alokasi dana desa. Yang pertama, alokasi dana desa didasarkan pada ketetapan-ketetapan sebagai berikut. Yang pertama adalah penetapan dan hasil perhitungan alokasi dana desa setiap tahun ditetapkan dengan peraturan bupati. Kemudian yang kedua adalah penetapan dan hasil perhitungan alokasi dana desa dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga adalah data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh tim pendamping tingkat kecamatan kepada tim fasilitas kabupaten pada bulan Maret untuk penghitungan alokasi dana desa tahun berikutnya. Kemudian untuk penggunaan alokasi dana desa, yang pertama adalah alokasi dana desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan dana tersebut yang meliputi pertama, penyelenggaraan pemerintah desa alokasi dana desa yang digunakan untuk belanja aparatur dan operasional desa, yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan prioritas sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia kepada desa dan perangkat desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan, atau studi banding.
Kemudian ada biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah biaya tunjangan kepala desa, perangkat desa, tunjangan operasional BPD, honor ketua RT RW, serta penguatan kelembagaan RT atau RW. Kemudian yang keempat adalah biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa. Kemudian yang kelima adalah biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban. Kemudian alokasi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan prioritas kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya pemberdayaan manusia dan institusi penggunaannya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembinaan keagamaan. Yang kedua adalah peningkatan kemampuan untuk mengelola lembaga usaha milik desa. Kemudian yang C adalah pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pada penanganan gizi balita melalui posyandu. Kemudian menunjang kegiatan 10 program pokok PKK. Kemudian ada yang E, menunjang kegiatan anak dan remaja antara lain pengadaan sarana TPK, TK, sarana olahraga Karang Taruna. Kemudian yang F adalah biaya musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun atau lingkungan. Kemudian yang G adalah peningkatan keamanan dan ketentraman desa. Kemudian yang kedua adalah biaya pemberdayaan lingkungan. Ini biayanya meliputi yang pertama adalah pembangunan atau biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti ada pembuatan jalan, irigasi, jembatan, pasar, lumbung pangan. Untuk yang B adalah untuk penghijauan atau tanaman hortikultura. Kemudian yang ketiga adalah biaya pemberdayaan usaha atau ekonomi. Penggunaannya meliputi yang pertama adalah pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes, UEDSP, LKPMD, atau Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya. Kemudian yang B adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk. Kemudian ada yang C adalah biaya untuk pengadaan pangan. Kemudian ada yang dikelola atau yang D adalah pengelolaan alokasi dana desa. Di sini untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan alokasi dana desa, maka pemerintah kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola alokasi dana desa di setiap desa. Yang pertama adalah pengelolaan alokasi dana desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan ke dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan keuangan alokasi desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja desa beserta lampirannya. Kemudian yang ketiga adalah seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa harus direncanakan. Kemudian yang keempat adalah alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali, serta akuntabel dan bertanggung jawab. Kemudian yang kelima adalah Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa. Yang keenam adalah alokasi dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Kemudian yang ketujuh adalah pengelolaan alokasi dana desa dilakukan oleh pemerintah desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan. Kemudian di sini ada yang dinamakan dengan susunan organisasi pemerintah desa. Yang pertama adalah kepala desa. Di sini adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
dalam hal ini memiliki wewenang. Yang pertama yang A, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD desa. Yang B, menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa atau PTPKD. Yang C adalah menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. Kemudian yang D adalah menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD desa. Kemudian yang selanjutnya adalah yang E, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD. Kemudian yang F adalah kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Yang kedua adalah sekretaris desa. Di sini wewenangnya adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD desa. Yang B adalah menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBD desa, perubahan APBD desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa. Kemudian yang C adalah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD desa. Kemudian yang D adalah menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa. Yang E adalah melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran biaya, kemudian bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBD desa. Kemudian yang F adalah sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Kemudian yang ketiga adalah kepala seksi. Di sini adalah salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya sesuai pasal 64 PP nomor 43 tahun 2014, nomor 47 tahun 2015 serta Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK pemerintah desa. Dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 seksi. Yang pertama, kepala seksi mempunyai tugas menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang B adalah melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBD desa. Kemudian yang C adalah melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Yang D adalah mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Yang E adalah melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Kemudian yang F adalah mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran kegiatan atau pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya yang keempat adalah bendahara desa. Di sini maksudnya adalah penata usahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu, pajak, dan buku bank. Kemudian penata usahaan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah atau A, menerima, menyimpan, dan menyetorkan atau membayar. Kemudian yang B adalah memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Kemudian yang C adalah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Kemudian yang D adalah mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Kemudian yang E adalah secara umum dikarenakan terbatasnya jumlah SDM, maka kepala urusan keuangan dapat merangkap sebagai bendahara desa, sedangkan kepala urusan umum merangkap sebagai pengurus kekayaan milik atau aset desa. Kemudian dari apa yang sudah Ibu utarakan, ada beberapa rangkuman. Yang pertama adalah
Untuk tujuan pengaturan pelaksanaan keuangan desa, yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisien pengelolaan keuangan desa. Yang B adalah meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa yang didasarkan pada perencanaan anggaran dalam APBD desa. Kemudian yang C adalah membangun konsistensi antar tahapan dalam satu mekanisme dan siklus pengelolaan keuangan desa. Kemudian yang D adalah memberikan dasar dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah rangkumannya atau kesimpulannya, prinsip pelaksanaan keuangan desa. Yang pertama adalah apabila tidak ada perdas APBD desa, maka tidak diperbolehkan melakukan transaksi belanja. Kemudian yang B, setiap transaksi penerimaan dan belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Kemudian yang C adalah semua bukti transaksi harus mendapat pengesahan kepala desa dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah susunan organisasi pemerintah desa itu ada 4. Yang pertama adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, dan yang keempat adalah bendahara desa. Alhamdulillah Ibu sudah menyampaikan materi pembelajaran komputerisasi data akuntansi desa. Tolong kalian kerjakan soal atau latihan di sebelah kanan Ibu. Kalau kalian sudah selesai, tolong kirim jawaban kalian ke alamat email Ibu di sitilestari48@gmail.com atau box di bawah ini. Sebelumnya Ibu mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.